Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini, kita mau gali bab 14 dari Essentialism. Judulnya Batasan. Kebebasan dalam menentukan batas. Menarik nih judulnya. Kebebasan dari batasan. Biasanya kan kebalikannya ya. Nah, itu dia. Sumber kita kali ini justru mau nunjukin kalau menetapkan batasan itu malah ngasih kita kebebasan, bukan ngekang. Jadi, misi kita ya, membongkar kenapa batasan itu penting, banget malah, dan gimana caranya itu bikin kita bisa fokus ke hal yang esensial. Oke. Jadi bukan membatasi tapi membebaskan ya. Gimana tuh contohnya? Ada cerita menarik di buku ini, soal Jin Young di Korea. Dia lagi sibuk banget, mau nikah soalnya. Wah, hektik pasti. Banget. Tapi 3 minggu sebelum hari H, dia juga harus siapin presentasi penting buat rapat dewan. Jadi dia kerja keras, lembur belasan jam. Gila, kerja juga ya. Iya, biar kerjaannya kelar duluan gitu, tujuannya. Biar dia bisa libur 5 hari full sebelum rapat. Fokus ke persiapan nikah. Udah kebayangkan leganya? Udah direncanain mateng berarti. Betul. Tapi tiba-tiba nih, manajernya, si Hyori, ngasih tugas tambahan. Mendesak katanya. Yah, klasik banget itu. Sering kejadian kayak gitu. Iya kan? Nah, si Jin Young ini biasanya tipe yang iya aja. Sering ngorbanin diri sendiri. Tapi kali ini beda. Dia tegas bilang no. Oh, wow. Berani juga ya. Iya, tanpa minta maaf yang gimana-gimana gitu. Cuma bilang kalau dia udah ngerencanain waktu itu, udah kerja keras buat dapat libur itu, dan dia berhak nikmatin. Titik. Keren. Terus gimana reaksi manajernya? Nah, ini bagian serunya. Rekan setimnya juga ternyata ikut nolak. Jadi si manajer ya terpaksa ngerjain sendiri tugasnya. Hah? Serius? Satu tim kompakan nolak? Wah, ini menarik banget. Pasti ada efeknya kan? Pasti. Gimana tuh efeknya? Ya, betul banget. Itu berani. Dan dampaknya itu loh. Awalnya si Hyori, manajernya, ya jelas kesel. Siapa sih yang enggak? Wajar lah ya. Tapi, setelah dia ngerjain tugasnya sendirian, dia malah dapat pencerahan gitu. Dia jadi sadar, oh, banyak yang kurang nih cara kerja gue, cara ngelola tim. Oh gitu, jadi malah introspeksi ya? Iya, dia sadar perlu lebih jelas soal ekspektasi, soal akuntabilitas. Dan ujung-ujungnya, dia malah makasih ke Jin Young. Wah, nggak nyangka ya. Iya, batasan yang Jin Young pasang itu nggak cuma nunjukin ada yang nggak sehat di timnya, tapi juga bikin dia dihormati, respect. Jadi batasan itu bisa bikin orang respect ya? Bisa banget. Ini nunjukin perbedaan kunci, gimana cara kita mandang batasan. Non-esensialis, orang yang nggak fokus ke esensi, lihat batasan itu ya tembok aja, penghalang. Bikin sempit gitu ya rasanya. Betul. Tapi esensialis mereka lihatnya beda. Buat mereka, batasan itu kayak pagar pelindung yang justru memberdayakan. Mereka sadar banget batasan itu ngelindungin aset paling penting, waktu dan fokus mereka. Biar nggak dibajak agenda orang lain gitu ya. Nah, itu dia. Biar nggak dibajak. Jadi bisa proaktif nyaring gangguan. Masuk akal sih. Apalagi sekarang teknologi kan bikin batas kerja sama pribadi jadi, ya gitu deh, abu-abu. Banget. Kayak harus selalu siap sedia 24/7 ya kan? Iya. Pernah nggak sih Anda diminta kerja pas weekend? Padahal kalau kita misalnya bawa anak ke kantor pas hari kerja, wah bisa dilihat aneh. Haha, iya juga ya. Ada contoh bagus lagi nih, si Clayton Christensen, profesor Harvard itu. Oh iya, gimana ceritanya? Waktu partner bisnisnya minta dia kerja hari Sabtu, dia nolak. Sopan sih, tapi tegas. Bilang Sabtu itu buat keluarga. Terus diminta lagi kerja hari Minggu. Ditolak lagi. Butuh nyali emang ya buat kayak gitu. Jelas, kisah Clay sama Jin Young ini nunjukin banget. Netapin batasan itu butuh keberanian. Wajar kita takut ngecewain orang, takut konflik. Takut dianggap nggak team player gitu ya. Ya, takut dianggap gitu. Tapi esensialis paham, di balik rasa takut itu ada hal penting, hal esensial yang harus dilindungi. Kayak kata Henry Cloud itu, psikolog itu, jangan rampas masalah orang lain. Maksudnya gimana tuh rampas? Maksudnya, kalau kita selalu ambil alih masalah atau tanggung jawab mereka, kita malah bikin mereka nggak belajar nyelesain sendiri. Kita butuh pagar yang jelas. Biar masalah mereka tetap di halaman mereka, masalah kita di halaman kita. Oh, jadi kalau kita nolong terus, malah bikin mereka nggak mandiri ya? Kurang lebih gitu.
Bilang iya buat nyelamatin orang lain, itu seringkali artinya bilang enggak buat pertumbuhan mereka sendiri. Batasan itu justru mendorong tanggung jawab yang sehat. Wah, dalam juga ya maknanya. Jadi batasan itu bukan penjara. Justru sumber kebebasan. Iya, saya suka banget analogi sekolah di buku ini. Bayangin sekolah dekat jalan raya rame. Awalnya nggak ada pagar. Anak-anak mainnya dekat gedung aja. Takut kan? Takut ketabrak atau keluar area ya. Betul. Tapi begitu dipasang pagar ngelilingin sekolah, apa yang terjadi? Mereka jadi bebas lari-larian, main di seluruh halaman, aman. Kebebasan mereka malah jadi berlipat ganda. Menarik analoginya. Iya kan? Kalau kita nggak punya batas yang jelas dari diri sendiri, kita malah terpenjara sama harapan atau tuntutan orang lain. Tapi kalau batasnya jelas, kita bebas milih mau ngapain, mau eksplorasi apa, sesuai keinginan kita. Tepat sekali. Kuncinya yaitu kenali deal breaker Anda. Garis batas pribadi yang paling tegas. Hal-hal yang Anda nggak akan kompromi, kecuali emang sejalan sama prioritas utama Anda. Harus jelas dulu ya di diri sendiri. Harus. Kalau Anda sendiri nggak bisa nyebutin apa batasan fundamental Anda, gimana orang lain mau ngehormatin? Batasan yang jelas dikomunikasikan dari awal itu bisa nyegah banyak salah paham. Ujung-ujungnya, kita bisa fokus ngasih kontribusi terbaik kita. Oke. Jadi kesimpulannya nih, apa artinya semua ini buat kita, buat pendengar? Intinya sih, netapin batasan itu bukan soal jadi egois atau membatasi diri. Bukan ya? Bukan, justru sebaliknya. Ini soal membebaskan diri Anda, supaya bisa fokus ke hal yang benar-benar penting. Ambil lagi kendali atas waktu, energi, fokus Anda. Mengambil kembali kendali ya. Set paling berharga diri Anda sendiri. Tapi juga kayak Jin Yung tadi, Anda bakal dapat respect. Dan akhirnya bisa ngasih kontribusi paling bernilai. Batasan itu pemberdayaan. Pemberdayaan diri, oke. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada pertanyaan yang bisa kita renungkan sama-sama ya. Boleh? Apa tuh? Batasan spesifik apa, mungkin cukup satu aja dulu, yang perlu Anda tetapkan minggu ini. Tujuannya yaitu tadi, untuk melindungi hal yang paling esensial buat Anda, sekaligus ngasih ruang buat kontribusi terbesar Anda muncul. Coba direnungkan ya.